bertemu kembali di pembelajaran IPS kelas 8, cara dan saluran mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menunjukkan cara mobilitas sosial, menjelaskan saluran mobilitas sosial, menjelaskan dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal ke atas, dapat dilakukan dengan beberapa cara. A. Perubahan standar hidup. Hal itu akan mempengaruhi peningkatan status sosial. Kenaikan penghasilan seseorang dapat meningkatkan standar hidup secara ekonomi. B. Perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik, dengan fasilitas dan keamanan yang lebih baik pula. C. Perubahan tingkah laku. Agar mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, orang yang berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku, penampilan dan kegemaran dari kelas sosial yang lebih tinggi. D. Pernikahan. Peningkatan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui pernikahan. E. Bergabung dengan organisasi tertentu. Seseorang dapat meningkatkan statusnya dengan melibatkan diri dalam salah satu organisasi tertentu. Nah, yang berikut adalah saluran mobilitas sosial. Menurut Peter A. Sorokin, dalam mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal ke atas, terdapat saluran-saluran tertentu dalam masyarakat. Saluran-saluran tersebut disebut sirkulasi sosial atau social circulation, yaitu sebagai berikut: angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi keahlian. Mari kita simak satu persatu. A. Angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. B. Lembaga keagamaan. Seseorang yang menjadi pemuka agama sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelumnya status sosialnya tidak tinggi. C. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sekolah umumnya menjadi saluran yang nyata untuk mobilitas vertikal ke atas. D. Organisasi politik. Organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. E. Lembaga ekonomi, di mana organisasi ekonomi ini memiliki peranan penting sebagai saluran gerak sosial vertikal ke atas. F. Organisasi keahlian. Organisasi keahlian dapat menjadi saluran mobilitas seseorang. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak mobilitas sosial. Yang pertama, dampak positifnya. Mobilitas sosial berdampak positif antara lain sebagai berikut. A. Mau berusaha untuk maju. Nah, kesempatan dapat mendorong orang yang mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. B. Mempercepat perubahan sosial. Melalui mobilitas sosial, seseorang dapat termotivasi melakukan perubahan diri sehingga akan mendorong perubahan sosial. Yang berikut dampak negatif. Naik turunnya status sosial tertentu memberikan konsekuensi tertentu atas struktur sosial masyarakat. Konsekuensi tersebut mendatangkan dampak negatif. Berikut sebagian diantaranya. A. Menimbulkan kecemasan dan ketegangan. B. Merenggangkan hubungan. C. Menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. D. Menimbulkan konflik antar kelas. E. Menimbulkan konflik antar kelompok. F. Menimbulkan konflik antar generasi. Demikian materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai cara dan saluran mobilitas sosial serta dampak
positif dan negatifnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. God bless you, salam sehat.